Saudara, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sang Kingmaker Megawati Soekarno Putri menyebut pasangan Ganjar Mahfud adalah harapan baru bagi rakyat Indonesia. Kita ketahui bersama asumsi publik yang berkembang, Jokowi main dua kaki. Publik dikagetkan dengan Kaisang Pangarep yang tiba-tiba menjadi Ketua Umum PSI dan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden. Di sisi lain juga kita ketahui bersama, Ganjar Pranowo adalah kader dari PDI Perjuangan dan Gibran juga kader dari PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya yang main dua kaki Jokowi atau Megawati. Selain itu, Mahfud MD adalah asli orang Madura. Kita ketahui bersama, orang Madura sangat menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas persaudaraan antar sesama orang Madura. Seberapa kuat Mahfud MD di Madura dan di Jawa Timur menurut perspektif dan pendapat dari politisi senior kader PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan? Langsung saja saya sapa Mas Abdul Hafid SH. Selamat datang di 0% Podcast, Mas Abdul. Ya, selamat datang. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di 0% Podcast. Ya. Mas Hafid, sebelum kita berbincang lebih jauh, terlepas dari Anda sebagai kader partai PDI Perjuangan dan juga politisi senior di Kabupaten Bangkalan, ya, sebagai orang Madura, saya klarifikasi dulu nih. Asli orang Madura atau enggak nih, Bang? Original ya? Original, keren. Baik, sebagai orang Madura, bagaimana pendapat Anda terkait dengan Mahfud MD yang sekarang menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo? Seberapa kuat sih, Bang, kalau menurut Bang Hafid, Mahfud di Madura dan di Jawa Timur ini? Kalau bicara tentang Mahfud ini seberapa kuat, tentu saya melihat dari populasi penduduk dari warga Madura, keturunan Madura. Populasi penduduk dari warga Madura ini di Jawa Timur kurang lebih 50%. Jika 50% itu melahirkan kesadaran bahwa putra daerah sedang punya kesempatan emas untuk dicalonkan jadi wakil presiden, tentu kurang lebih 50% populasi warga Madura di Jawa Timur memilih Bapak Mahfud MD ini. Namun dalam konteks memilih Bapak Mahfud ini bukan bicara tentang etnonasionalisme atau saya mengamini tentang politik etnik. Namun ini tetap bicara tentang bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kesempatan emas ini harus dimanfaatkan oleh warga Madura yang kebetulan populasinya di Jawa Timur kurang lebih 50%. Selain sesama orang Madura, apa dasar Anda mau memilih Mahfud? Ya, pertama, Pak Mahfud itu terlepas dari kader partai ya? Ya. Seandainya saya bukan kader PDI Perjuangan dan Bapak Mahfud sebagai orang Madura dicalonkan sebagai wakil presiden, saya akan dukung Bapak Mahfud. Bukan karena persoalan sentimen kesukuan, tapi ini ada putra daerah yang punya kesempatan untuk mengangkat nama baik warga Madura di seluruh Indonesia. Kalau bicara pengalaman Pak Mahfud ini, kita sudah tidak bisa diragukan. Pengalamannya baik dari zaman mahasiswa, dia sebagai aktivis, dia sebagai guru besar dan profesor, dan dia ahli hukum dan pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di negara ini. Ya, seperti itu. Jadi dengan berbagai poin-poin tadi itu, tentu Pak Mahfud ini sangat layak dan sangat dibutuhkan untuk mengelola Republik ini. Beberapa hari yang lalu Ketua IKAMA nih, Bang Hafid, Ikatan Keluarga Madura Indonesia ya, Haji Rawi ini mendeklarasikan dukungannya terhadap Mahfud MD. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Itu salah satu tokoh yang mempunyai kesadaran politik bahwa ada saudara kita yang sedang berkompetisi. Ya, seharusnya warga Madura yang lain harus mengikuti jejaknya Haji Rawi ini.
Haji Rawi ini sudah menempati jalan yang benar untuk mengangkat harkat martabat warga Madura. Seperti itu. Jadi seharusnya ini sebagai warga Madura di seluruh Indonesia harus gotong royong untuk memberikan dukungan terhadap Bapak Mahfud ini. Oke, baik. Jawa Timur Ya, ini menjadi penentu nasional, kira-kira begitu. Dan suara Nahdien di Jawa Timur ini juga menjadi penentu. Masing-masing pasangan capres-cawapres seperti Caimin juga mengeklaim dirinya kuat di Jawa Timur. Kalau menurut pendapat dari Mas Hafid, seberapa kuat sih suara Nahdien terhadap Mahfud MD di Jawa Timur? kalau bicara Bapak Mahfud ini sebagai warga Nahdien, publik sudah mengatakan hal itu. Mahfud sebagai warga Nahdien. Namun klaim yang terjadi di pihak lain itu hak mereka. Yang pasti kekuatan warga Madura yang populasinya kurang lebih 50% di Jawa Timur ini, jika ini dimanfaatkan betul, maka Bapak Mahfud ini mempunyai kan untuk memenangkan suara di Jawa Timur. Kalau sudah orang Madura, saya pikir sudah Nahdien. Kalau orang Madura ditanyakan agamanya apa, nah NU. Seperti itu. Tadi kita berbincang terkait dengan Mahfud MD, begitu Bang. Sekarang saya akan geser sedikit terkait dengan bagaimana asumsi publik yang berkembang. Jokowi ini main dua kaki. Iya. Kaisang Pangarep jadi ketua PSI, kemudian Gibran mendampingi Prabowo jadi cawapres. Iya. Tapi di sisi lain kita juga lihat Bang, Ganjar Pranowo adalah kader PDI dan Gibran juga kader PDI. Sebetulnya kalau menurut pendapat Mas Hafid, yang main dua kaki Jokowi atau Mega sih? Saya mempertegas tentang PDI Perjuangan yang dipersonifikasikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum kami ya. Kalau bicara tentang PDI Perjuangan main dua kaki, tentu saya meyakini itu tidak. Karena apa? Karena beberapa bulan yang lalu sampai hari ini PDI Perjuangan sebagai partai besar sudah menginstruksikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi dinamika politik tanah air. Berikut pengamanan dan pengawalan terhadap Gibran sebagai wali kota Solo, sekaligus Bobi sebagai wali kota Medan untuk dikawal sampai selesai masa jabatannya. Sebentar, Gibran sebagai wali kota ya? Wali kota. Bukan sebagai cawapres? Betul. Oke, terus. Instruksi itulah yang dijalankan oleh kader-kader seperti kami dan seluruh kader yang ada seperti itu. Nah, itulah yang menjadi keyakinan saya pribadi dan kami sebagai kader partai PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan ataupun Ibu Ketua Umum tidak bermain dua kaki. Saya runtut dari sejarah, ya sejarah. Bu Mega ini lahir dari sosok seorang presiden pertama, dan presiden pertama itu pernah di masa kekuasaannya dikhianati. Dan pada saat itu Presiden Soekarno yang kebetulan ayahnya Ibu Mega ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Pertimbangannya sederhana. Yang ditakutkan adalah adanya perpecahan antar bangsa. Tidak akan menjadi kesatuan dan persatuan. Nah, berkaitan dengan Ibu Mega ini, Bu Mega pun pernah mengalami hal serupa. Bagaimana Ibu Mega dan keluarga harus bertahan selama 32 tahun di bawah otoritarian Orde Baru. Ibu Mega tetap berdiri tegak. Hidupnya, kalau orang-orang bilang, dipenjara secara politik. Sampai
berakhir dengan penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan pada saat itu PDI ya, di Jalan Diponegoro oleh kelompok Suryadi, dan itu menjatuhkan banyak korban dan nyawa. Ibu Mega tidak pernah tunduk terhadap penguasa. Nah, dari sekilas cerita sejarah Ibu Mega, tentu saya berkeyakinan Bu Mega bukan tipe orang yang berdiri dua kaki, dan itu saya yakini. Baik, dengan lantang Megawati Soekarno Putri menyatakan siapapun yang bermain dua kaki ataupun bermanuver di PDI Perjuangan silakan mengundurkan diri atau kita pecat. Ya. Akan tapi sampai saat ini Gibran Raka Buming Raka tidak dipecat, hanya dimintai untuk mengembalikan KTA tanpa ada kata dipecat. Bagaimana tanggapan Mas Hafid soal hal ini? Jadi gini, ada beberapa tokoh PDI Perjuangan yang sudah menyebutkan tentang posisi Gibran, bahwa posisi Gibran ini sudah dinyatakan membangkang terhadap kepartaian, sehingga pertanyaan tentang pemecatan itu sudah menjadi hak partai. Jadi urusan pemecatan itu adalah hak dari ketua partai. Jadi walaupun belum dipecat dan hanya dimintai untuk mengembalikan KTA, Ya. Mas Hafid tetap meyakini bahwa PDIP tidak bermain dua kaki. Betul, Oke. betul. Bagaimana dengan Jokowi dengan asumsi publik? Saya mengatakan ini bukan saya percaya terhadap asumsi publik, tidak. Ya kan? Asumsi publik yang berkenang Jokowi yang main dua kaki. Anda sependapat dengan hal itu? Meyakini hal itu atau tidak? Saya tidak bisa menanggapi presiden ini main dua kaki, empat kaki, itu hak mereka, hak beliau untuk melakukan hal itu. Namun kami sebagai partai instruksinya sederhana, untuk mengawal Ganjar dan Mahfud dalam waktu yang sangat pendek ini, yang kurang 100 hari ini, kurang lebih seperti itu. Jadi kami tidak mau menghabiskan energi tentang siapapun di luar PDI Perjuangan yang bermain dua kaki atau empat kaki. Oke, baik Mas Hafid, kembali lagi ke Mahfud MD yang saat ini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Sebagai closing statement dari Mas Hafid, apa yang penting untuk didengarkan oleh warga Madura yang tersebar di seluruh Nusantara? Apa nih? Silakan. Jadi untuk seluruh warga Madura yang tersebar di Nusantara ini punya kewajiban mutlak untuk mendukung Bapak Mahfud tanpa harus berpatokan terhadap politik etnik ataupun etnonasionalisme. Namun dukungan warga Madura ini tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak bisa keluar dari itu. Kira-kira seperti itu. Jadi memilih Bapak Mahfud ini atas dasar apa? Persaudaraan sesama antar Madura, Ya. solidaritas. Ya, Bukan memilih atas dasar karena diusung oleh PDI. iya. Seumpamanya saya bukan PDI Perjuangan, saya tetap dukung Bapak Mahfud. Apalagi saya PDI Perjuangan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid sudah hadir di 0% Podcast. Ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini. Coret-coret di kolom komentar apabila Anda ingin. Mas Badrus tolong dong undang tokoh A atau tokoh B ataupun dengan Mas Hafid nanti jelang-jelang mendekati pemilu ya. Mas Hafid hadir lagi di 0% Podcast ini. Coret-coret di kolom komentar. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Mas Hafid. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu. Amin. Terima kasih sudah hadir di 0%. Ya, terima kasih.